Selamat datang di tutorial desain. Kembali kali ini kita akan melakukan tutorial desain menggunakan PowerPoint. Ini adalah alternatif untuk teman-teman yang mungkin tidak punya aplikasi-aplikasi yang spesifik untuk desain seperti CorelDRAW, Photoshop, atau Adobe Illustrator. Jadi PowerPoint sendiri sebenarnya sudah cukup kuat untuk melakukan aktivitas desain grafis seperti itu. Kali ini yang akan kita coba buat adalah mendesain CV, kurikulum vitae atau resume atau riwayat hidup yang biasanya digunakan untuk mendaftar pekerjaan atau mendaftar beasiswa seperti itu. Kali ini kita akan coba buat menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Versi yang saya gunakan di sini adalah Microsoft PowerPoint 2019. Tapi fungsi-fungsi yang akan saya gunakan di sini juga sudah mulai ada di Microsoft PowerPoint 2010. Baik, mulai saja. Seperti ini tampilan awal untuk Microsoft PowerPoint 2019. Kita bisa memilih menggunakan tema atau langsung saja menggunakan presentasi kosong atau blank presentation. Ya. Oh iya, untuk fungsi-fungsi dari PowerPoint yang digunakan untuk mendesain sudah pernah saya buatkan tutorialnya sebelumnya. Bisa mengecek tutorial dasar-dasar penggunaan PowerPoint untuk desain grafis. Baik, untuk pengaturan halaman, pertama-tama klik tab desain, kemudian ada slide size atau ukuran slide. Di sini gunakan saja custom slide size ya, jadi kita akan mengcustom yang di luar kebiasaan ukuran slide seperti itu. Untuk di custom slide size, ukuran slide-nya di sini yang widescreen, klik scroll ke bawah ini, menu scroll ini ya. Kemudian pilih saja A4 paper karena biasanya untuk CV atau resume menggunakan ukuran kertas A4 seperti itu. Kemudian atur orientasi slide-nya menjadi portrait. Ya, di sini kita hilangkan saja kotak yang untuk pengaturan teks ini yang sudah ada secara default. Nah, saya biasanya melakukan desain untuk CV atau untuk benda-benda yang memiliki layout teks seperti itu, mulai dari desainnya dulu, artinya dari backgroundnya dulu, kemudian baru terakhir kita akan menambahkan teks atau informasi-informasi yang lebih mendetail. Kenapa? Karena kalau di PowerPoint kita tidak bisa melihat urutan benda atau urutan layer dari objek-objek yang sudah kita buat, sehingga pertama-tama yang kita susun dulu adalah objek-objeknya sendiri. Baik, yang pertama akan saya buat adalah di mana kita akan meletakkan bagian foto ya. Jadi untuk CV itu ada beberapa bagian utama. Yang penting itu adalah ada foto, ada biodata, ada skill, dan ada kelebihan-kelebihan apa yang akan kita masukkan di dalam desain kita seperti itu. Di sini untuk foto saya akan mencoba untuk menggunakan objek segi 6 atau heksagon ya. Klik kiri drag sambil tahan shift agar ukurannya sama besar di semua sisi. Kemudian bisa langsung seperti ini atau bisa di rotate juga. Biasanya saya menggunakan rule of third untuk menyusun objek sehingga fokus objek utamanya akan berada di sepertiga bagian dari desain seperti itu. Baik, di sini kita akan meletakkan foto, kemudian yang berikutnya saya akan membuat outline atau pemposisian untuk peletakan nama dan komponen-komponen yang lainnya. Di insert, kemudian shapes, saya akan menggunakan rectangle untuk memberi batasan di bagian sepertiga bagian atas ini akan saya buat sebagai tempat untuk meletakkan nama seperti itu. Karena ini adalah komponen background, kita ubah posisinya ke paling belakang, klik kanan, kemudian send to back sehingga dia akan berada di posisi paling belakang. Tidak usah khawatir ada bagian yang lebih dari slide karena itu tidak akan tercetak atau tidak akan terekspor ketika kita menyimpan desain kita seperti itu. Kemudian yang berikutnya saya akan membuat satu kotak lagi di bagian kiri. Di sini saya akan mencoba untuk membuat desain dengan tema warna hitam kuning mungkin ya, yang warnanya komplementer. Untuk memberi warna seperti pada tutorial sebelumnya, klik kanan, format objek, kemudian pada bagian fill, ubah
pilihan menu color di sini menjadi warna. Di sini saya akan menggunakan warna hitam yang lebih light 15%. Kemudian untuk komponen-komponen lainnya akan kita buat berikutnya, tapi di sini saya akan hilangkan dulu line-nya atau garisnya sehingga di sini tidak terlihat ada batasan antara kotak yang atas dan kotak yang bawah. Pilih kedua objek, klik kiri, shift, klik objek berikutnya. Kemudian pada line, pilih no line. Baik, yang berikutnya saya akan membuat bagian untuk peletakan nama. Saya akan membuatnya menggunakan objek hexagon ini juga. Saya klik kiri tarik, kemudian klik kanan, copy here untuk mengkopinya. Ya. Di sini saya beri warna putih mungkin ya. Saya mundurkan ke belakang, send backward. Kemudian saya atur kembali posisinya. Tampilan slide di sebelah kiri bisa digunakan sebagai patokan untuk melihat keseluruhan slide, apakah posisinya sudah tepat atau masih miring seperti itu. Baik, yang berikutnya akan saya buat adalah headline dari masing-masing bagian CV seperti itu. Masih menggunakan bentuk yang sama karena saya ingin menggunakan bentuk segi 5 ini sebagai tema dari desain saya. Segi 6 ya, hexagon ya. Di sini saya akan coba beri warna oranye. Jadi kemungkinan nanti tema dari desain ini adalah orange black. Ya. Jangan lupa untuk menghilangkan outline. Di sini headline untuk kontak mungkin ya. Kemudian di bawahnya mungkin headline untuk skill. Kemudian berikutnya saya akan menambahkan komponen-komponen lainnya, kali ini dalam bentuk teks menggunakan word art saja. Jangan lupa untuk menyesuaikan font karena kalau di software desain kita bisa melakukan click and drag saja untuk mengatur ukuran font atau tulisan, tapi kalau di PowerPoint kita harus menggunakan pengaturan ukuran font ya. Jangan lupa untuk mengatur alinea, gunakan saja rata kiri untuk semua bentuk teks sehingga akan mudah diatur layoutnya atau kelurusan alineanya, apakah menggunakan rata kiri, rata kanan, atau rata tengah seperti itu. Dengan menderak kita bisa menentukan bagaimana posisi suatu objek terhadap objek yang lain ya. Akan muncul garis bantu seperti ini. Apakah kita akan membuat jarak antar komponennya sama, kemudian di sebelah kiri di sini ada garis putus-putus itu yang tanpa tanda panah menunjukkan apakah line left-nya sudah lurus atau belum. Baik, di sini kita sudah menyelesaikan kurang lebih bagian-bagian yang penting. Kemudian berikutnya akan kita tambahkan informasi mendetail. Saya akan mulai dari nama. Contoh saja, namanya misalnya seperti ini. Gunakan font yang cukup besar untuk nama, tapi jangan terlalu besar juga. Dan kalau bisa gunakan tipe font yang sama untuk keseluruhan komponen ya. Maksimal 3 jenis font yang berbeda. Jadi untuk di desain apapun sebenarnya ya, kita disarankan untuk menggunakan
maksimal 3 jenis font yang berbeda. Karena jenis font yang berbeda akan menyebabkan pembaca akan lebih sulit untuk mencerna atau memahami informasi yang kita sampaikan, seperti itu. Kemudian berikutnya mungkin bisa kita tambahkan pekerjaan atau keahlian dari orang ini atau dari kita nantinya. Anggap saja dia adalah seorang desainer grafis ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa menambahkan info-info yang lain. Misalnya di sini kita tambahkan kontak. Kemudian di bagian bawah yang tadi kita tambahkan keahlian misalnya. Kemudian untuk menambahkan foto, misalnya di sini kita bisa langsung saja insert pictures this device ya, karena untuk mengambil foto dari laptop sendiri. Kemudian pilih saja filenya. Oke, misalnya di sini saya akan menggunakan foto ini yang saya ambil dari Unsplash sebagai foto untuk CV ini. Sebelumnya saya akan potong dulu fotonya agar sesuai ya. Klik kiri, klik kanan, copy here, kemudian sesuaikan posisinya. Oke, misalnya seperti ini. Pilih gambar yang akan dipotong, tahan shift, pilih gambar yang akan objek yang digunakan untuk memotong. Lalu di sebelah kiri atas ada merge shapes, klik kiri, pilih intersect ya. Kalau bagian ini belum ada di PowerPoint 2019 yang teman-teman miliki, bisa memunculkannya di Customize Quick Access Toolbar, kemudian More Comments. Untuk lebih lanjutnya bisa mengecek tutorial sebelumnya tentang penggunaan tool design yang ada di PowerPoint. Silahkan bisa dicek di tutorial yang saya sebelumnya. Atur saja kemudian fotonya sesuaikan dengan posisi yang kita inginkan. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian kita bisa menambahkan detail kontak dan sebagainya. Karena detail kontak biasanya bentuknya berupa teks paragraf, bisa memasukkan text box. Buat saja text box di sini, tapi tanpa line. Kemudian isi saja informasi kontak, misalnya seperti ini. Kemudian di sebelah kiri diberi icon seperti itu. Untuk icon kita bisa menggunakan icon yang berformat SVG atau SVG ya. Untuk icon berformat SVG itu bisa langsung diubah warnanya melalui PowerPoint. Misalnya seperti ini. Insert pictures this device. Nah, di sini yang icon yang sudah formatnya SVG. Di sini ada WhatsApp, Gmail dan Instagram. Saya ambil satu persatu, mulai dari yang WhatsApp. Nah, di sini logonya seperti ini. Kemudian kita bisa langsung ubah solid fill kalau di 2019 ya. Kita bisa langsung mengubah warnanya. Misalnya seperti ini. Ini juga sama, bisa langsung diubah warnanya ketika formatnya SVG. Tapi ini hanya bisa dilakukan di PowerPoint 2019. Untuk yang sebelumnya SVG tersebut harus diubah formatnya terlebih dahulu untuk bisa diedit. Gitu. Untuk bagian keahlian, misalnya kita bisa membuatnya dengan format bar ya, misalnya seperti ini. Misalnya di sini keahliannya adalah desain grafis, atau misalnya menggunakan aplikasi CorelDRAW. Yang diubah adalah warna fontnya. Misalnya kalau dengan format bar kita buat rectangle atau kotak seperti ini. Kemudian hilangkan fill-nya, tapi biarkan line-nya ya. Line-nya biarkan solid line, beri warna.
kemudian duplicate, kemudian luruskan, dan tentukan seberapa tingkatan kemampuannya. Misalnya kalau di tengah-tengah begini berarti 50% ya. Kita naikkan saja misalnya kemampuannya ada sekitar 90% seperti ini. Isi solid fill, beli warna yang sesuai. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian kita tambahkan keahlian lainnya. Mungkin untuk Photoshop dia sedikit lebih rendah daripada Corel Draw-nya. Kemudian kita lakukan hal yang sama, atur jaraknya agar sama antara yang atas dengan yang bawah. Untuk keahlian ini bisa disesuaikan sesuai dengan keahlian masing-masing. Misalnya di sini juga bisa diisi dengan berapa pilihan bahasa yang dikuasai, berapa pilihan aplikasi yang dikuasai, dan sebagainya. Kemudian untuk about me, tentang saya, pendidikan, dan lain-lainnya ini juga bisa diisi menggunakan text box seperti yang tadi ya, karena bentuknya biasanya adalah teks paragraf seperti itu. Ini hanya contoh saja. Kemudian untuk bagian pendidikan juga bisa diisi sesuai dengan pendidikan masing-masing. Misalnya di sini SD, ya, seperti ini. Kemudian bisa diatur juga paragrafnya seperti pada di Microsoft Word ya. Jadi bisa diatur berapa spasi untuk semua komponen yang sudah dibuat. Misalnya seperti ini. Begitu juga untuk pengalaman kerja bisa ditambahkan. Tinggal dilengkapi informasi-informasi apa yang penting dan diperlukan untuk mendaftar di tempat yang diinginkan. Ini sebenarnya sudah dapat digunakan sebagai CV ya, tinggal dicetak saja. Mungkin bisa ditambahkan komponen-komponen yang lain agar terlihat lebih menarik. Misalnya seperti ini. Sekali lagi, komponen-komponen yang melebihi batas slide tidak usah dikhawatirkan karena dia tidak akan ikut tercetak atau terekspor ketika kita membuat file fixnya. Jadi patokannya adalah yang ada di sebelah kiri ini, bagian inilah yang akan tercetak. Ya. Seperti ini sepertinya sudah cukup, atau mungkin jika ini ingin ditambahkan komponen-komponen yang lain juga nanti bisa ditambahkan komponen-komponen lainnya. Berikutnya tinggal di file, kemudian save as. Kita coba simpan dalam format PDF. Baik, mungkin sekian tutorial kita kali ini menggunakan PowerPoint untuk membuat desain CV. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa.